sudah berlangsung begitu lama ya, mungkin hampir 9 bulan atau 10 bulan kita belajar dari rumah. Nah, siswa yang kita ajar itu pun berbagai macam jenisnya dalam arti kata banyak mereka yang kekurangan, banyak kendala yang mereka hadapi. Nah, itu adalah tantangan bagi kami sebagai guru untuk mengajar siswa dari rumah. Nah, guru mempunyai konsep. Konsepnya seperti apa? Sama aja seperti di sekolah. Pertama kita mulai dengan absen, mulai dari pembiasaan, contoh misalnya hari Senin. Nah, biasanya kita upacara. Nah, kita sisipkan di awal-awal pembelajaran itu seperti upacara, layaknya upacara. Mungkin kalau saya pribadi menyanyikan lagu nasional ataupun yang lain. Nah, untuk kegiatan yang lain juga pasti ada. Setelah upacara apalagi ada pembukaannya. Kita mulai dari absen. Terus kita ada yang namanya belajar atau membaca. Itu pasti ada kayak mulai belajar membaca itu pasti ada diawali dari pembelajaran. Setelah itu baru kita masuk ke materi. Materi itu kita kasih sesuai dengan jam. Misalnya kita 6:30 kita mulai. Setelah itu kita belajar. Nah, misalnya contoh jam belajar itu jam 8 kita mulai. Jam 8 kita kasih materi berupa menjelaskan materi apa yang hari ini kita ajarkan. Setelah itu kita memberikan tugas. Nah, setelah memberikan tugas itu tidak hanya kita memberikan tugas ya sudah anak-anak seperti tidak. Tetapi setelah itu kita tetap memantau kegiatan siswa itu ngapain aja. Dan tugasnya itu tidak hanya 1 atau 2. Ya, karena tugas siswa itu juga mengikuti dari kurikulum kita, kurikulum 2013 ya. Jadi setelah belajar kita lihat lagi, kita koreksi sebagai guru. Nah, setelah kita sebagai guru setelah mengajar, setelah memberikan tugas juga harus kita koreksi dong. Tidak mungkin dong mereka sudah menulis tugas, sudah mengerjakan tugas tetapi tidak kita koreksi. Nah, itu setelah mengoreksinya itu adalah tahapan-tahapan bagi guru yang tersulit. Kenapa kita anggap itu tersulit? Karena kalau misalnya kita contoh nih, saya sebagai guru kelas rendah, saya guru kelas 3. Tulisan mereka saja terkadang ada yang jelek. Kalau di foto, pasti agak sulit untuk kita membaca. Nah, itu kendala yang pertama. Itu kendala yang paling kita kendala banget deh buat kita sebagai guru. Tulisan yang tidak jelas, jawabannya yang belum tentu benar karena mereka belum mengerti, lalu kamera mereka yang berbeda-beda, maksudnya kamera kan belum tentu seperti kamera-kamera yang bagus ya. Kalau misalnya kameranya bagus itu enak banget kalau kita ngerti, tapi kalau kameranya yang jelek kan ya itulah kendalanya. Nah, setelah itu kita juga koreksi, kita masukkan ke buku nilai. Nah, ini yang jadi kendala lagi. Kalau di buku nilai, kalau kita secara tatap muka nih ketemu siswa, itu enak, kita tahu nih, dia yang ngerjain tugasnya. Tapi kan belum tentu, kalau seandainya dia belajar dari rumah, dia yang mengerjakan, bisa jadi orang tuanya. Tapi bukannya kita mau menjelekkan orang tua ya, tetapi banyak sekali kendala yang seperti itu. Dengan alasan, Bu, anaknya nggak mau ngerjain, Bu, anaknya males, Bu, anaknya seperti ini. Akhirnya orang tua yang mengerjakan. Bagaimana cara menyiasatinya? Cara menyiasatinya adalah dengan cara anak tersebut dibuat video atau video kegiatan yang mengolah seluruh otaknya. Otak kanan dan otak kirinya harus seimbang. Itulah yang kita ambil nilainya, bukan hanya sekedar tulisan saja untuk kita mengambilkan nilai. Karena BDR ini atau belajar dari rumah ini yang dituntut nilainya tidak hanya berupa pengetahuannya saja, tapi kreativitasnya juga lebih tinggi dibanding kegiatan pada saat tatap muka. Nah, itu dia. Nah, kami sebagai guru tidak hanya berdiam diri di rumah saja. Contoh misalnya, pada awal-awal pandemi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita banyak menemui kendala bahwa siswa tersebut tidak mengirimkan tugas. Akhirnya kita para guru
mengunjungi siswa tersebut, mencari tahu siswa tersebut. Kenapa sih nih anak tidak mengirimkan tugas? Kendala apa yang dihadapi anak tersebut dan orang tua? Kita kunjungi satu-satu, kita tanya, dan kita kasih solusinya. Itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, setelah kita menemukan itu semua, kita mencari solusinya ya, mencari solusi sama-sama dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Itu adalah kegiatan selain di rumah aja. Nah, setelah itu kita juga ada jadwal piket. Kenapa ada jadwal piket? Jadwal piket guru-guru ini diadakan untuk kita mau tetap melayani tamu yang datang. Misalnya kayak hari ini nih, saya berdua sama teman saya piket. Untuk apa sih piket? Jika nanti ada tamu atau ada kunjungan dari kelurahan, dari kecamatan, atau dari dinas-dinas terkait dengan kita siap untuk melayani. Jadi sekolah tidak kosong gitu. Ya, seperti yang tadi ya, kendalanya tuh kalau misalnya memang kita hadapi yang banyak, itu adalah satu, malesnya siswa. Mereka merasa terbebani dengan tugas-tugas tersebut, itu satu, malasnya siswa. Yang kedua, secara ekonomi fasilitas mereka tidak memadai. Ada beberapa siswa yang tidak mempunyai gadget, contohnya handphone. Mereka ada beberapa yang tidak punya, akhirnya mereka tidak mengirim tugas. Atau dia tidak punya handphone tapi tidak punya kuota. Itu adalah kendala yang sering banget kita temuin. Itu benar-benar dari awal kendala itu sampai saat ini pun masih ada siswa yang mengatakan bahwa, Bu, saya nggak ngirim tugas karena saya nggak punya pulsa. Bu, saya nggak ngirim tugas karena handphone saya dibawa bapak saya ngojek. Nah, itu adalah kendala yang bikin guru itu bingung. Nah, untuk mengatasinya atau solusinya, kita sebagai guru biasanya, nah gunanya si piket tadi nih, piket guru tadi juga kadang kita berkomunikasi dengan orang tua untuk memberikan soal atau pelatihan berupa perinaan soal. Itu kita kasih ke orang tua untuk mereka isi. Jadi tetap mereka latihan di rumah tapi secara manual, tidak melalui daring, seperti itu. Tetap saya lakukan sebagai petugas kebersihan dan penjaga sekolah. Tetap saya melakukan aktivitas sebagaimana biasa, dan itu sebagai tugas OB ya harus laten segala taman atau kebersihan tetap saya jaga. Alhamdulillah terjaga ya, selama pandemi ini tetap saya lakukan sebagai petugas OB. Ya, terutama ya kita jaga kebersihan dalam ruangan kelas, mungkin ya ngepel atau lap-lap meja dibersihkan. Kadang ya melakukan fogging, penyemprotan gitu ya. Tetap ada dari pihak pemerintah juga ada penyemprotan disinfektan ya. Ya, untuk kelas ya alhamdulillah terjaga walaupun tidak ada aktivitas, tetap terjaga kebersihannya seperti ini dan tertata alhamdulillah. Jadi kebersihan tetap terjaga selama pandemi ini walaupun tidak ada aktivitas.